Kebakaran di tempat pembuangan akhir Cidiru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meluas. Sejumlah petugas bahkan harus dibantu medis akibat terpapar asap berhari-hari saat memadamkan api di lokasi. Pantauan udara menunjukkan asap tebal masih membumbung tinggi dan meluas di sekitar lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir Cidiru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tiupan angin yang kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga nyaris meluluh lantakan seluruh area TPA. Jumlah titik api yang terus bertambah membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Kendala lain mulai dari perlengkapan petugas yang kurang memadai hingga sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Meskipun bergantian, para petugas gabungan tetap membutuhkan bantuan medis akibat berhari-hari terpapar asap kebakaran di lokasi. Kita juga agak direpotkan dengan kondisi angin tadi yang cukup kencang, sehingga sempat muncul kobaran api yang cukup besar. Dan kalau berbicara luasan lahan, ada penambahan ya Pak, ada penambahan mungkin dari sekitar luas lahan 5 hektar itu ya 4 hektar mungkin sudah Kebakaran di TPA Cidiru Kuningan terjadi sejak Rabu dini hari. Jumlah personil pemadam ditambah, sejumlah kendaraan berat masih beroperasi, dan drone thermal diterjunkan untuk memetakan titik api. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuk Ketimpun, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan sulit dikendalikan. Asap satu rumah warga. Kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuk Ketimpun, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan membakar satu rumah warga. Petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman. Air dari parit yang masih tersedia dimanfaatkan untuk memadamkan api, sementara sejumlah truk tangki didatangkan untuk memperkuat penanganan. Gambaran pantauan udara kebakaran lahan gambut di Kelurahan Petuk Ketimpun semakin sulit dikendalikan. Kondisi cuaca panas, hembusan angin kencang membuat api cepat menjalar. Kabut asap pekat menyelimuti jalanan. Jarak pandang terbatas mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Kalau jarak pandangnya kan ya kayak melakukan kan asap di rumah gitu. Yang kecuali ada mata kena tuh sama batuk-batuk. Ini dalam kegiatan ini nanti waterbombing juga nanti arahkan ke sini. Sekarang lagi di daerah Pulang Pisau. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus menunjukkan eskalasi. Sejak ditetapkannya status darurat bencana pada 1 Juni 2026 lalu, total luasan lahan yang hangus terbakar kini telah mencapai 170 hektar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat siang. Akibatnya 4 rumah dan 4 unit sepeda motor hangus dilalap si jago merah. Asap tebal disertai kobaran api membakar rumah warga di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat siang. Warga sempat berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Namun akibat besarnya api yang berkobar ditambah bangunan rumah berbahan material kayu membuat api dengan cepat merambat ke bangunan rumah lainnya. Selain menghanguskan 4 buah rumah, kebakaran juga menghanguskan 4 unit sepeda motor yang tidak sempat diselamatkan oleh pemilik rumah. Petugas pemadam kebakaran mengatakan menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu oleh relawan pemadam swasta. Sementara api dapat dikuasai 45 menit kemudian. Untuk sementara ada 4 rumah. Materialnya kayu gimana Bang? Iya, kayu. Kalau penyebab api sendiri Bang? Untuk penyebab apinya belum tahu, kita masih di dalam penyelidikan. Untuk memudahkan penyelidikan penyebab kebakaran, petugas memasang garis polisi di lokasi. Sedangkan untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. 2 buah kapal di dermaga Muara Baru, Jakarta Utara terbakar pada Kamis malam. Dugaan awal api berasal dari puntung rokok. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 buah kapal yang sedang melakukan perbaikan di dermaga Muara Baru, Jakarta Utara. Hembusan angin membuat api merambat ke kapal lain yang sedang bersandar di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 11 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun diduga api berasal dari puntung rokok. Ini ada 2 kapal yang terbakar. Kapal besar semuanya, Bang? Kapal besar. Posisi kapal tidak berfungsi lah. Tidak fungsi, perbaikan. Oh, lebih berfungsi. Ini kapal tol. Kapal tol. Kapal troll? Ya, kapal mencari ikan, Pak. Oh, dari ikan, Bang, ya? Sudah ada pekerja. Pekerja berhenti dari jam 5. Jam 5? Ya. Kemungkinan kalau dari teman-teman itu ada Percikan api? ya, dari puntung rokok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi nekat 2 pemuda kakak-beradik membawa 2 tas ransel berisi ganja akhirnya berakhir di tangan polisi. Keduanya terjatuh dari sepeda motor saat terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dua pemuda jatuh dari sepeda motornya saat menghindari kejaran polisi di Jalan Merdeka, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Saat digeledah di dalam tas ransel yang mereka bawa, petugas menemukan 30 kg ganja kering. Kedua kakak beradik ini akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan petugas, mereka mengaku hanya bertindak sebagai kurir yang disuruh seorang bandar asal Padang, Sumatera Barat untuk menjemput ganja ke Mandailing Natal. Mereka mengaku belum menerima upah namun dijanjikan akan mendapatkan uang 1 juta rupiah untuk setiap kilogram ganja yang dibawa. Ini upah berapa? Upah belum ada disebut, Bang. Cuma kalau jalan dikasih 1.000 bulan, 500 dulu. Oh, transfer? Iya. Dijanjikan nggak berapa? 1.000 Bang. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna menangkap pemilik ganja dan pemesannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 20 tahun penjara dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor produser minuman keras di Cengkareng, Jakarta Barat usai viralnya kasus tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras. Mereka menuntut proses hukum kasus ini dikawal hingga tuntas. Ratusan orang dari sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor produsen minuman keras di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan usai kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras dalam festival musik. Massa menuntut pertanggungjawaban serta meminta klarifikasi langsung dari pihak manajemen terkait viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras. Mereka tegaskan tidak ada toleransi terhadap pelecehan ayat suci Al-Quran. Hasilnya alhamdulillah tadi kami sudah sepakat bahwa kami meminta dan menuntut agar supaya pihak OT Group untuk tidak lagi memproduksi. Yang pertama, tidak lagi memproduksi minuman berbau alkohol, dalam hal ini Newport ataupun apapun itu namanya, ya. Dan yang kedua, kami meminta kepada pihak OT Group untuk tidak memproduksi dan tidak mempromosikan, ya, jenis-jenis minuman beralkohol di segala macam bentuk event, ya, baik itu event musik, kemudian event penyelenggaraan hiburan lain dan sebagainya, mudik terutama. Perwakilan manajemen pun sempat menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat muslim. Ia juga menegaskan kegiatan yang terjadi di booth minuman keras saat festival musik di Ancol bukan merupakan instruksi perusahaan. Izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya umat Islam
atas dugaan penistaan agama. Dan mohon izin, ini sudah masuk kepada ranah hukum yang lagi berproses untuk saat ini. Masa pun meminta proses hukum kasus ini harus dikawal hingga tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan.